البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-haditsu tis'un ba'da salasimi'ah 390. Wa anhu radhiyallahu an, yaitu hadis Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridan aw zara akhan lahu fillah, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya di jalan Allah, nadahu munadin. Nah, ada seseorang yang berseru bi an tibta wa taba mamsyak. Ucapannya adalah, engkau telah berbuat bagus dan bagus pula perjalananmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau menetapi sebuah tempat tinggal di surga. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dhin nusakh hasanun gharib. Tayyib, disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Ajuri, ini adalah hasan li ghairi. Walaupun di sini ada rawi yang dhaif, tapi ada penguat dari hadis Anas di dalam Musnad Abu Ya'la dan beberapa sumber yang lain. Tayyib, beliau mengatakan kesimpulannya memang hadis ini jadi hasan dan telah dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tayyib, bab ini membahas masalah menziarahi ahlul khair dan perkara-perkara yang terkait dengan masalah itu. Terutama di sini adalah yaitu menziarahi saudara di jalan Allah, bukan karena saudara senasab, bukan karena untuk mencari harta atau mencari kedudukan di dunia, tetapi betul-betul karena di jalan Allah Ta'ala. Tayyib, di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya yang akan mendapatkan kalimat seperti ini adalah dua orang, yaitu orang yang pergi menjenguk orang yang sakit. Ini keutamanya besar, bukan hanya dia mendapatkan buah-buah di surga sebagaimana insya Allah akan kita lewati hadisnya itu, tapi juga apa? Dia akan mendapatkan tempat tinggal di surga itu sendiri dan mendapatkan pujian. Dan juga apa? Yang kedua adalah mengunjungi saudara di jalan Allah. Tayyib, dikatakan saudara di jalan Allah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah seluruh orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertaubat dari kesyirikan dan mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Jadi yang dimaksud ini adalah semua mukminin. Kita mengunjungi dia karena Allah, bukan karena untuk menagih hutang barangkali atau untuk membuat relasi syarikat. Semuanya adalah halal, tetapi yang diinginkan yang lebih tinggi dari itu. Semata-mata keluar rumah mengunjungi dia adalah karena untuk mencari ridha Allah, karena dia adalah orang yang setia kepada Allah sehingga kita mengunjunginya. Maka dia pun nanti akan dipuji dengan pujian ini tadi. Tayyib, kemudian yang dimaksudkan dengan orang sakit adalah umum, karena ini adalah nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Tidak harus tunggu sampai dia kena penyakit kanker, enggak harus. Tapi cukup dia itu memang sakit karena terlanggar kereta, naudzubillah, atau terkilir dan sebagainya, sampai istilahnya adalah marid. Adapun kalau sekedar dia misalkan apa ya, yaitu dia main-main dengan kucing kemudian tercakar sikit ya, istilahnya bukan marid, tetap orangnya istilahnya adalah sahih, yaitu orang yang sehat. Tapi diistilahkan marid kalau memang betul-betul itu yang mendominasi dia sampai dia jadi sakit, mungkin terbaring atau tidak mampu kerja, ini namanya marid. Tayyib, ini yang dimaksudkan dengan marid, betul-betul apa? Memang terserah sakit apapun, tetapi memang sampai menyebabkan dia itu terhalangi dari aktivitas sehari-hari, tidak layak dikatakan sebagai orang yang sehat.
Taib. Maka kalau kita menjenguk orang-orang semacam ini di jalan Allah Ta'ala, maka akan ada yang berseru. Boleh jadi ini adalah malaikat ataupun yang lain. Dohirnya adalah malaikat, sebagaimana dalam hadis-hadis yang semacam ini. Ada yang berseru kepadanya bahwasanya tipta, yaitu engkau telah melakukan perkara yang bagus. Bukan hanya ahsanta, tapi ini lebih bagus lagi. Wa toba mamsyak, dan bagus sekali perjalananmu. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun dia itu adalah sampai harus mengadakan perjalanan. Berarti apa? Semakin jauh perjalanan yang kita tempuh, maka akan semakin apa? Semakin banyak pahala yang kita raih. Karena apa? Itu al-ajr biqadri nasab. Pahala itu memang sesuai dengan keletihan kita. Wa biqadri nafaqah, sesuai dengan kadar nafkah yang kita keluarkan. Perlu pakai minyak barangkali karena perjalanan agak jauh, menjenguk saudara yang sakit, atau menjenguk saudara di jalan Allah dan semacam itu. Maka perjalanan kita juga dinilai, bukan hanya amalan mengunjungi, tapi juga perjalanan kita pun dinilai sebagai perjalanan yang bagus. Dan kemana kita akan sampai? Tabawwa'ta minal jannati manzila, engkau akan menempati tempat tinggal di surga. Bukan hanya singgah, tapi betul-betul bertempat tinggal. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, at-tabawwu' maknanya adalah tinggal yang sangat lama. Berarti memang bukan hanya sekedar ziarah ini hasilnya, bahkan dia tinggal sangat lama di situ, di dalam surga tersebut. Manzilan, betul-betul sebagai tempat tinggal. Bukan sekedar tempat untuk berteduh, tapi memang dia akan tinggal di situ. Dari sini kita tahu bahwasanya balasan Allah itu lebih baik daripada amalan kita. Kita sekedar menjenguk orang sakit, itu bukan rumah kita. Nggak ada orang sakit kita datangi lalu dia mengatakan, oh bagus sekali amalan Anda, sudah rumah ini untuk Anda. Nggak ada yang akan memberikan rumah untuk kita. Tapi Allah Ta'ala betul-betul tidak tanggung-tanggung memberikan rumah untuk kita, memberikan tempat tinggal untuk kita di surga. Demikian pula saudara-saudara yang kita kunjungi di jalan Allah. Nggak ada di dunia kita dapat istilahnya mendapatkan ganjaran dari seseorang dengan ganjaran yang sebesar itu, dapat rumah. Ternyata Allah yang akan memberikan kita dengan tempat tinggal di surga, yang tanahnya bagus, bangunannya juga bagus, pokok-pokoknya juga bagus, airnya juga bagus, seluruh makanan minuman juga bagus, desain interior dan eksteriornya juga sangat indah dan sebagainya, diatur oleh Allah Ta'ala. Kalau di dunia yang mengatur adalah tokoh interior, para ahli interior eksterior, lihat dari feng shui-nya atau itu pun salah-salah saja, masih tetap salah. Sementara ini yang mengatur Allah Ta'ala, yang mana pokok-pokok surga itu Allah yang menanamnya. Ini adalah perkara yang hebat sekali. Tentunya hasilnya adalah hasil yang terbaik. Disebutkan di dalam asar-asar yang sahih bahwasanya pokok-pokok surga itu akarnya adalah terbuat dari zamrud, terbuat dari permata-permata. Batangnya juga dari permata, ada yang merah, ada yang biru, tapi itu hidup, bukan benda mati, bukan patung. Dan seterusnya, kelopak-kelopaknya itu juga menjadi bahan pakaian penduduk surga. Kalau di dunia adalah mungkin dari kapas atau dari wool dan lain-lain, tapi penduduk surga pakaiannya itu bahannya adalah terbuat dari kelopak-kelopak buah yang ada di surga, disusun dengan sangat indahnya dan seterusnya. Ada 70 warna dan seterusnya. Di dunia kita hanya mampu melihat mungkin 12 warna aja. Spektrum nggak semua kita mampu melihat. Tapi di surga sampai 70 warna. Ini betul-betul kenikmatan dan keindahan yang luar biasa. Dan ini adalah didapatkan oleh orang-orang yang mau menjenguk orang sakit karena Allah Ta'ala, dan juga atau mengunjungi saudara di jalan Allah dan seterusnya. Akan ada yang berseru. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya betul-betul amalan kita ini ada yang menyaksikan. Bukan hanya disaksikan oleh teman-teman kita, tapi Allah menyaksikan, para malaikat juga menyaksikan, dan tidak tinggal diam. Kalau amalan kita baik, maka ada teriakan yang baik. Kalau amalan kita buruk, boleh jadi ada teriakan-teriakan yang buruk juga tanpa kita ketahui. Betul-betul kita ini tidak sendirian di dunia ini. Ada yang menyaksikan, ada yang menjadi saksi-saksi Allah nanti di hari kiamat. Dengan ada yang mengucapkan doa-doa yang bagus dan sebagainya. Taib, berarti kesimpulannya adalah dari hadis ini kita digalakkan untuk menjenguk saudara di jalan Allah, juga menjenguk orang yang sakit dan sebagainya. Kita lihat barangkali ada saudara-saudara kita yang sakit, maka kita usahakan untuk menjenguknya walaupun hanya 2 menit, 3 menit atau 10 menit, kasih hiburan-hiburan yang baik dan seterusnya. Jangan kita datangi dia terus kita bilang, oh kamu belum membayar hutang lah minggu yang lalu.
dia sendiri sedang bingung untuk membayar bil di rumah sakit, masih sudah dituntut oleh kita. Ini nggak boleh. Demikian pula saudara di jalan Allah, betul-betul apa? Kita datangi karena Allah, bukan karena untuk saya dengar kamu punya anak gadis kah? Wah, ternyata pembahasannya lain. Kalau kamu cinta kepadaku karena Allah, jangan lupa aku yang nomor 1. Bukan gitu, itu nggak ikhlas namanya, bukan karena Allah, tapi karena apa? Hasrat keduniaan. Betul-betul di sini Rasulullah mengatakan fillah, karena Allah Ta'ala. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.